Korea, sebuah tanah dengan sejarah yang kaya dan kompleks, yang terkenal karena budayanya yang megah dan ketegangan politiknya yang tajam. Namun, di balik kilauannya saat ini, terdapat sebuah cerita panjang yang membentuk dua negara yang sangat berbeda, Korea Selatan dan Korea Utara. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi sejarah Korea yang terbagi, dari akar-akarnya sebagai satu entitas budaya hingga pembagian tragis menjadi dua negara yang berbeda. Mari kita mulai dengan melihat latar belakang sejarah bersama mereka. Korea, sebuah tanah yang subur dengan sejarah yang kaya dan budaya yang menakjubkan. Sebelum pembagian menjadi dua negara, Korea memiliki akar-akar yang kokoh sebagai satu entitas budaya dan politik yang kuat. Dinasti Joseon, yang berkuasa selama lebih dari 5 abad, memberikan fondasi yang kuat bagi identitas Korea modern. Pada masa ini, Korea menunjukkan kecemerlangan dalam seni, sastra, dan teknologi, serta mengembangkan alfabet Hangul yang masih digunakan hingga hari ini. Selama periode ini, Korea berkembang sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di Asia Timur, berinteraksi dengan negara-negara tetangga seperti Tiongkok dan Jepang. Namun, pada abad ke-19, kedaulatan Korea mulai terancam oleh imperialisme asing. Penjajahan Jepang pada awal abad ke-20 mengubah nasib Korea secara dramatis. Selama hampir 4 dekade, Korea mengalami penindasan budaya dan politik yang memunculkan perlawanan yang kuat dari rakyatnya. Namun, akhirnya, penjajahan tersebut membawa dampak yang mengubah sejarah Korea selamanya. Gerakan kemerdekaan yang gigih, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kim Gu dan An Jung-geun, akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1945 dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Namun, kemerdekaan Korea juga membawa konsekuensi yang tak terduga, pembagian tanah air mereka. Pada konferensi Potsdam tahun 1945, para pemimpin dunia memutuskan untuk membagi Korea menjadi dua zona pendudukan, satu di bawah pengawasan Uni Soviet di utara dan yang lainnya di bawah Amerika Serikat di selatan. Ini menjadi titik awal dari pembagian yang tragis dan berdampak besar bagi Korea dan dunia. Pembagian ini segera menjadi sumber ketegangan politik yang tajam antara blok barat dan blok timur. Di utara, Uni Soviet mendirikan rezim komunis di bawah pimpinan Kim Il-sung, sementara di selatan, Amerika Serikat mendukung pemerintahan demokratis di bawah pimpinan Syngman Rhee. Kedua rezim saling bersaing untuk memperoleh legitimasi sebagai pemerintah Korea yang sah, sementara upaya-upaya diplomasi untuk menyatukan kembali negara yang terbelah terbukti sulit. Ketegangan politik segera berubah menjadi konflik terbuka ketika pasukan Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet menyerbu Korea Selatan pada tahun 1950, memulai apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Korea. Perang Korea berlangsung selama 3 tahun yang menghancurkan dan merusak kedua belah pihak. Namun, konflik ini tidak sepenuhnya menghasilkan kemenangan bagi salah satu pihak, dengan perbatasan yang relatif tidak berubah pada akhirnya. Gencatan senjata pada tahun 1953 mengakhiri pertempuran fisik, tetapi tidak sepenuhnya mengakhiri ketegangan antara kedua Korea. Pembagian ini meninggalkan bekas luka yang dalam sejarah kedua negara, dan konflik antara mereka tetap menjadi salah satu titik panas terbesar di dunia hingga hari ini. Setelah gencatan senjata pada tahun 1953, Korea Selatan dan Korea Utara memasuki tahap pembangunan yang berbeda, dipengaruhi oleh ideologi politik yang berlawanan. Di Korea Selatan, di bawah pemerintahan yang didukung Barat, mereka mengadopsi model ekonomi kapitalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat. Investasi asing, teknologi modern, dan ekspor menjadi fokus utama dalam upaya untuk membangun negara yang stabil dan makmur. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, Korea Selatan mengalami keajaiban ekonomi, di mana negara tersebut menjadi salah satu produsen elektronik dan mobil terkemuka di dunia. Pembangunan ekonomi yang cepat ini membawa kemakmuran relatif bagi rakyatnya dan mengubah wajah Korea Selatan menjadi negara maju. Di sisi lain, Korea Utara mengadopsi model ekonomi sosialis yang dikendalikan negara, dengan fokus pada kolektivisasi dan pembangunan industri berat. Meskipun memiliki dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok,
Pembangunan ekonomi Korea Utara lambat dan terkendala oleh isolasi politik dan sanksi internasional. Sementara Korea Utara berhasil membangun industri militer yang kuat dan menyelenggarakan program-program propagandis yang besar seperti kampanye Arirang, negara ini terus mengalami kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan politik, meninggalkan rakyatnya terisolasi dari dunia luar. Perbedaan pendekatan ekonomi dan ideologi antara Korea Selatan dan Korea Utara menciptakan jurang yang semakin melebar di antara kedua negara, dengan Korea Selatan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sementara Korea Utara tetap terjebak dalam kemiskinan dan isolasi. Perbedaan ekonomi dan ideologi yang tajam antara Korea Selatan dan Korea Utara juga menciptakan ketegangan politik yang kompleks dan hubungan yang tegang di antara kedua negara. Meskipun berbagi sejarah dan budaya yang kaya, hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara telah diwarnai oleh ketegangan dan konflik sejak berakhirnya Perang Korea. Namun, ada juga upaya-upaya untuk membangun perdamaian dan rekonsiliasi di antara mereka. Pada tahun 2000, pertemuan puncak bersejarah antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dan Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung menghasilkan deklarasi Juni yang menjanjikan kerjasama ekonomi dan kemanusiaan antara kedua negara. Meskipun terjadi fluktuasi dalam hubungan mereka, termasuk periode ketegangan yang meningkat seperti pada tahun 2017, upaya-upaya terus dilakukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di semenanjung Korea. Rakyat Korea, di kedua sisi perbatasan, juga berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih dekat, melalui pertukaran budaya, olahraga, dan pendidikan. Meskipun terdapat banyak rintangan di jalan menuju perdamaian, harapan untuk menyatukan kembali Korea tetap hidup di hati banyak orang. Dengan memahami sejarah panjang dan kompleks antara Korea Selatan dan Korea Utara, kita dapat melihat bahwa meskipun terpisah oleh ideologi dan politik, kedua negara masih berbagi ikatan yang kuat sebagai satu bangsa Korea. Dan dengan kerjasama dan kesepakatan, mungkin suatu hari kita akan melihat Korea bersatu kembali dalam perdamaian dan kemakmuran. Sebagai kita menyimpulkan perjalanan kita melalui sejarah yang kompleks antara Korea Selatan dan Korea Utara, kita menyaksikan bagaimana dua negara ini berkembang secara berbeda setelah Perang Korea, tetapi juga bagaimana mereka masih terkait oleh ikatan sejarah yang kuat. Meskipun terpisah oleh ideologi politik, mereka masih satu bangsa Korea, dan harapan untuk perdamaian dan persatuan tetap hidup di hati banyak orang. Terima kasih telah menonton. Saya berharap video ini telah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Korea Selatan dan Korea Utara. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam damai dari saya.